Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maliana Siti Oktaviani dengan NIM 44220028, kelas 446F05. Saya akan mempresentasikan Dispro atau desain produksi program ngobrol asik yang berjudul DUAR atau kepanjangannya disebut dengan dua arah demi memenuhi tugas UTS Manajemen Pemasaran Program Audiovisual. Baik, untuk selanjutnya berikut daftar isi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang, nama media, nama program, analisis program kompetitor, target atau segmentasi penonton, target iklan, estimasi biaya produksi, lalu ada segmentasi program, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari program yang saya buat dengan nama Duar atau kepanjangannya dua arah merupakan program di tengah maraknya program talk show yang mengandalkan kehadiran host sebagai penggerak utama diskusi, hadir sebuah gebrakan baru yang menawarkan pendekatan berbeda, sebuah panggung yang sepenuhnya dikuasai oleh narasumber. Talk show dua arah dirancang sebagai ruang dialog terbuka yang menghadirkan dua sosok narasumber setiap minggunya, dengan tema yang berganti-ganti mulai dari film, fashion, kesehatan, olahraga, anak, hingga pendidikan dan hingga isu-isu sosial dan budaya yang relevan. Uniknya, tidak ada host yang memandu jalannya acara. Konsep ini diusung untuk mendorong percakapan yang lebih lepas, alami, dan setara dengan menghilangkan peran pembawa acara. Program ini memberikan keleluasan penuh kepada narasumber untuk saling bertukar gagasan, bertanya, bahkan berdebat dengan sudut pandang masing-masing. Narasumber bukan hanya berbagi, tapi juga menggali. Inilah inti dari dua arah. Pemilihan narasumber dilakukan dengan selektif dan tematik. Dua sosok dengan latar belakang berbeda atau justru berseberangan, namun relevan dengan topik yang diangkat. Hasilnya adalah percakapan yang segar, otentik, dan seringkali tidak terduga menjadi tontonan sekaligus bahan renungan bagi penonton dan dari berbagai kalangan. Dua arah tidak hanya ingin menjadi tontonan yang informatif, tetapi juga platform dialog yang inspiratif, yang menekankan pentingnya keberagaman opini dalam membangun pemahaman dan kesadaran publik. Di era di mana perbincangan publik seringkali terjebak dalam ruang gema yang sempit, dua arah hadir sebagai fase yang merayakan perbedaan dan membuka ruang untuk saling mendengar. Lalu yang selanjutnya, saya akan menjelaskan nama media. Nama media yang diambil adalah Minimalis TV. Karena kami berharap agar televisi ini ke depannya dapat menampilkan sisi baik dan dari manfaat televisi yang pada era saat ini. Televisi sudah mengalami penurunan minat penonton dikarenakan sudah banyaknya platform online yang menyediakan program-program menarik yang dapat ditonton dimanapun dan kapanpun. Lalu untuk nama program, saya akan menjelaskan. Yang pertama, kategorinya dulu. Kategori program ini adalah hiburan dan edukasi, medianya televisi, format program, soft news, judul program, duar, dua arah, durasi program 30 menit, karakteristik program, live streaming, penayangan setiap hari Minggu, jam tayang di jam 4 sampai dengan setengah 6 sore. Alasannya, pada jam ini biasanya orang-orang sedang yang menikmati sisa weekendnya di rumah. Maka menonton TV adalah kemungkinan terbesar untuk mengisi waktu sore mereka. Oke, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis program kompetitor. Analisis program ini yaitu mengacu pada penilaian terhadap program sejenis sebagai pesaingnya. Analisis ini sangat membantu mencari
mencari tahu untuk membandingkan bagaimana program ini dengan program lain, apakah masih unggul program lain daripada program ini, atau bahkan sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan laba perusahaan. Yang selanjutnya, target atau segmentasi penonton. Target audiens jika dilihat dari usianya yaitu saya buat untuk target audiensnya adalah remaja umur 11 sampai 17 tahun, lalu dewasa 17 sampai 25 dan orang tua 25 ke atas. Jadi untuk target audiensnya itu dimulai paling muda itu 11 tahun, lalu sampai ke 25 ke atas. Untuk target audiens jika dilihat dari jenis kelamin pria dan wanita. Terus target audiens jika dilihat dari status sosial menengah ke atas, menengah, dan menengah ke bawah. Target iklan yang ditayangkan itu kami menayangkan ada dua jenis iklan, yaitu minuman isotonik dari Coolen dan Adem Sari yang diproduksi oleh PT Sari Enesis Indah. Kenapa kita pilih produk tersebut? Karena kan untuk program yang kita buat ini jenisnya soft news. Dan untuk jenis program ini diantara kita tentang fashion, lalu tentang hiburan, lalu tentang apa? Pokoknya yang berhubungan dengan info-info yang menarik. Jadi mungkin orang bakal lebih tergugah buat melihat iklan minuman atau makanan ringan sambil nonton program ini. Lalu untuk makanan ringannya yaitu ada cimi ubi dari PT Lemonilo Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Oke, selanjutnya ada target iklan. Agar semakin minatnya khalayak terhadap program yang dibuat, maka program duar atau dua arah juga dipromosikan di platform sosial media seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, web, dan lain sebagainya. Dengan pembuatan iklan singkat sekitar berdurasi 30-40 detik yang disajikan sekreatif mungkin, maka akan menarik hati halayak untuk menonton program duar atau dua arah. Jadi setiap iklan yang kami tampilkan di web, kami juga akan menampilkan apa namanya sesuai seperti gambar makanan atau minuman yang kita buat target iklan yang akan ditayangkan. Oke, ini untuk estimasi biayanya. Untuk total keseluruhan estimasi dari mulai praproduksi adalah 2.100.000, 2.100.000. Lalu untuk produksinya sendiri totalnya itu mencapai 26.700.000. Dan untuk pasca produksinya kita tidak ada budget atau biaya. Lalu untuk segmentasi programnya di sini. Segmen pertama untuk program segmentasi untuk di program pertama ini ada project titelnya adalah Duar dengan tema atau episode Festival Film Indonesia di mana kita akan membahas tentang film Indonesia dengan narasumber yang kita sudah kenal jelas dia terjun langsung ke dunia perfilman sebagai aktor, penulis naskah maupun apa sutradara. Untuk segmentasinya dari segmen pertama yaitu narasumber menyapa penonton, memperkenalkan diri, mengenang perjalanan di Festival Film Indonesia. Untuk segmen keduanya tema FFI dari tahun ke tahun, konsep FDBL tahun ini dan peminatnya. Untuk segmen ketiga, memberikan pesan kepada penonton untuk menutup memberikan pesan kepada penonton lalu menutup program.
Oke, untuk penutup, proposal ini disusun dengan penuh harapan agar program yang ditayangkan dapat merubah pemikiran penonton agar lebih terbuka dan tidak memandang sesuatu dari satu sisi saja. Tips and trik yang diberikan dapat memberikan dampak yang besar bagi yang menjalankan serta dapat memenuhi unsur bisnis pada bidang pertelevisian. Oke, itu tadi se apa sedikit presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.